Kan gini, karena dorongan manusia yang namanya hedonisme, di mana manusia tuh ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, itu kan dorongan dasar ya Mbak. Betul. Betul kan? Tapi kalau Mhm. kita mau ketemu sama orang dan berhubungan dengan baik, bekerja sama dengan baik, kita harus sama-sama belajar untuk mengendalikan diri kan gitu Mbak. Mhm. Ya, jadi cara membesarkan anak, parenting dan komunitas membesarkan anak yang salah, baik karena nilainya tidak konsisten, nilainya kacau, atau anak terluka karena kekerasan, itu potensi untuk menumbuhkan yang namanya psikopatologi atau psikopat itu. Mhm. Berarti artinya psikopat ini bisa dicegah ya Bu ya sejak Ih, dini? bisa dong. Mhm. Kalau kita pakai parenting yang baik itu, yang makanya kan bolak-balik orang tua mesti konsisten gitu kan ya, nanamin nilai Hmm. yang baik, kasih contoh yang baik, emang gitu Mbak. Kalau enggak orang-orang enggak. Kan gini, karena dorongan manusia yang namanya hedonisme, di mana manusia tuh ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, itu kan dorongan dasar ya Mbak. Betul. Betul kan? Tapi kalau Mhm. kita mau ketemu sama orang dan berhubungan dengan baik, bekerja sama dengan baik, kita harus sama-sama belajar untuk mengendalikan diri kan gitu Mbak. Mhm. Nah, Harus di situ menguasai diri ya? kita Mhm. harus menguasai diri, nggak bisa dikuasai nafsu, nggak bisa dikuasai keinginan kita semau gue kan gitu. Nah, Mhm. jadi di situ peran penanam penanam nilai itu, peran bagaimana kita dibesarkan sangat dominan untuk menciptakan anak-anak yang baik yang tidak punya kecenderungan psikopat. Nah, Ibu Astrid, kalau psikopat itu karena tidak ada nilai sistem yang tertanam dalam dirinya, apakah ini akibat tidak adanya peran orang tua dalam masa pertumbuhan seseorang? Kalau demikian, mungkinkah kalau anak yang dititipkan ke keluarga lain mengalami seperti ini? Karena belum tentu peran orang tua itu bisa dijalankan oleh keluarga yang kita titipkan? Betul, bisa, bisa Mhm. Mbak. Bisa. Jadi kalau misalnya orang yang dititipi anak kita ternyata nilai-nilainya ini terutama, oh ya saya lupa, terutama kalau kita mengacu pada teori yang lama tadi, 10 tahun ke bawah, ya usia 10 tahun ke bawah itu adalah penanaman super ego. Dan paling dominan itu super ego itu mulai ditanamkan usia 5 ya, pada saat kira-kira 5-6 anak mulai masuk sekolah dasar. Itu masa penanaman super ego yang paling gampang karena di situ Mhm. anak udah mulai bisa mikir, anak udah siap buat sekolah ya. Sehingga menanamkan nilai-nilai itu lebih mudah bagi dia untuk dipahami. Tetapi Betul. yang sifatnya dogmatis Mbak Puspa, itu lebih baik ditanamkan sebelum dia berusia 5 tahun. Jadi kayak misalnya ritual bahwa dia mesti makan pagi jam berapa, makan siang jam berapa, mesti sholat, mesti apa, itu lebih baik ditanamkan sebelum anak ini masuk usia sekolah dasar. Berarti Karena harus dia di akan, balita ya, Bu ya? iya, karena dia Mhm. akan melakukannya walaupun dia tidak ngerti, dia tidak mikir. Tapi Mhm. dia tahu yang harus seperti ini. Sehingga Tersimpan ada di alam bawah sadarnya juga alam ya, bawah Bu? sadarnya Mhm. juga. Jadi perilaku-perilaku baik termasuk berpakaian yang baik ya, negur orang apa namanya misalnya assalamualaikum, selamat pagi. Itu kan banyak yang terjadi otomatis karena ditanamkan di 5 tahun ke bawah. Nah, gitu kan ya. Mhm. Nah, sementara yang sifatnya nilai jadi bahwa kamu mesti ngikutin karena itu adalah baik supaya tidak nyakitin orang, itu pada saat usia sekolah dasar. Mhm. Nah, cuman sampai 10 tahun. Di atas 10 tahun anak sudah mulai bisa berpikir kritis. Mhm. Sehingga dia akan mempertanyakan, padahal nilai itu kan banyak yang dogmatis, gitu kan ya. Mhm. Ya kamu harus nurut aja bahwa aturannya begitu kan gitu ya, bahwa aturannya begitu kalau misalnya kamu menghadapi orang lain kamu harus sopan. Kenapa mesti sopan kan gitu ya. Banyak Nah, pertanyaan dan balik yang pertanyaan. menyerang Nah, kita. kalau anak itu udah di atas 10 tahun menanamkan nilai itu agak sulit karena dia akan bertanya karena dia sudah mulai kritis. Tapi kalau di bawah 10 tahun dia nggak ada kritis apa-apa, dia ikutin saja apa yang orang tua atau guru katakan, kan gitu. Mhm.